Halo, balik lagi dengan gue Muhammad Fauzan Zudi. Hari ini seperti biasa, gue lagi nyetrika pakaian dan di sini gue sembari menyetrika pakaian, gue ingin ngobrol. Yang biasanya gue ngobrol sendiri, di sini gue coba obrolan sendiri gue sambil gue rekam, biar ya setidaknya gue nggak kesepian banget. Kemarin gue udah bikin video yang sebenarnya tuh udah yang kedua kalinya gue bikin video, tapi yang pertama gak gue upload baru kemarin karena suaranya nggak kedengeran, dan kemarin alhamdulillah bagus suaranya, jadi gue upload. Nah, hari ini gue coba lagi ngerekam lagi, dan hari ini gue ingin membahas suatu tema. Nah, sebelumnya yang belum tahu, jadi gue ini ceritanya dalam video ini adalah lagi ngobrol dengan diri gue sendiri, tapi gue rekam. Dimana biasanya gue kalau ngomong dengan diri gue sendiri itu kadang bahas suatu perkara, suatu tema, suatu apapun, ada apa gue kepikiran, gue bisa ngomong sendiri. Nah, sekarang karena daripada cuma ngomong sendiri, ya gue rekam. Kadang gue ngomong sendiri dalam berbagai hal. Terus ini pada saat ini gue lagi nyetrika pakaian. Nah, terus daripada gue cuma ngomong sendiri terus gue rekam, sama aja sih gue jatuhnya ngomong sendiri, tapi setidaknya ya bisa ditonton oleh teman-teman yang nonton. Dan karena ini omongan yang biasanya gue katakanlah ngalor ngidul, sekarang ini gue ingin apa yang gue omongin walaupun gue ngomong sendiri itu ya setidaknya ada ya sedikit nilai atau sedikit itu dah pengetahuan. Ini gue sebenarnya sih gue pengen bisa cerita aja sih. Kayak kemarin gue cerita tentang apa ya, aku pengen menjadi seorang aktivis di sekolah, aktivis yang cerdas. Nah, sekarang gue pengen jadi apa ya? Gue pengen jadi apa ya? Gue baru ingat, gue pengen menjadi seorang mahasiswa yang melek finansial. Oke. Di sini sebenarnya nggak harus gitu juga ya. Maksud gue tuh bukan ingin menjadi seorang ahli finansial, tapi kayak tahu lah bagaimana mengatur keuangan gue sehingga gue bisa setidaknya mengurangi apa ya, biaya atau mengurangi pengeluaran dari orang tua gue untuk biaya gue. Jadi kan untuk lo tahu gue nih kuliah di Jakarta Selatan tepatnya. Nah, di situ gue jauh karena gue di sini di Jawa Tengah di Purworejo. Ya, karena itu gue di sana kuliah sambil ngekos. Sebenarnya gue ada saudara di sana di Depok, Jawa Barat. Tapi karena kuliah gue di Jakarta Selatan, jadinya daripada ngelaju gue pilih untuk ngekos. Nah, oleh karena itu gue pastinya butuh biaya kos per bulannya. Habis itu juga belum makannya, belum ketika ya makan dan jajan. Jadi uang biasanya gue dikasih 1 bulan untuk biasanya 1 mingguan per minggu tuh untuk uang jajan dan uang makan, dan juga buat SPP. Itu kalau SPP biasanya per tahun, per semester, bisa per semester. Jadi itu. Nah, di sini
Gimana ya? Gua ingin ngasih tahu sih sebenarnya gimana ya, yang nggak ngasih tahu, cuma gue ingin menceritakan apa yang gue ketahui tentang finansial yang sebenarnya gue dapatin juga dari ini beberapa orang-orang yang memang udah ahli. Salah satunya yang gue suka nih, kayaknya gue bilang ibu ya, ibu Ligwina Hartanto kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. Nah itu dia, gue pertama kali denger dari podcastnya Bang Raditya Dika. Di Bang Raditya Dika itu ada podcast bersama Ibu Ligwina. Terus habis itu gue melek. Sebenarnya gue udah melek, jadi gue kayak udah kalau masalah tentang keuangan tuh gue seneng banget membagi-bagi. Jadi gue dapat seminggu dapat berapa? Misalkan yang benar gue dikasih orang tua tuh seminggu gue dikasih 200. Nah bagaimana tuh 200 tuh buat makan, pulsa, buat kuota, terus juga buat gue setiap akhir pekan itu gue bolak-balik ke Depok. Jadi gak cuma di kos juga, gue kadang balik ke Depok. Nah selama bolak-balik ke Depok gue juga butuh biaya transportasi itu. Terus gue belum beli peralatan alat kuliah, jadi kadang kalau gue butuh beli pens, beli kertas, beli apapun, ngeprint. Dari 200 itu gue harus cukupin. Tapi memang sebenarnya nggak cuma 200 yang gue dapat dalam satu minggu. Kadang gue bisa dapat karena gue juga kerja, jadi satu minggu itu gue tuh dapat 150. Ya dapat 150.000, jadi 350 itu dalam satu minggu. Kadang 150, kadang 100. Nah tapi pada saat itu gue tuh lagi sambil usaha, jadi kuliah juga usaha. Namun di sini yang ingin gue kasih tahu adalah beberapa hal yang harus lo ketahui ketika ingin membagi. Jadi dari uang segitu bagaimana bisa cukup untuk selama satu minggu, karena satu bulannya berarti gue total dapat 800.000 plus dengan plus dengan biaya gaji biaya hasil kerja gue, berarti dapat 400, 1.200.000 lah. Jadi yang pertama itu lu menganggar semua pendapatan dan pengeluaran yang lu punya. Jadi ini misalkan kayak tadi gue dapat 1 bulan ya, jadi 1 bulannya lu total, karena lu pada prakteknya kan cuma dapat 1 minggunya per minggunya. Nah lu total dulu 1 bulan ya sekian, dan gue dapat 1.200.000. Lalu lu itu pengeluaran dari makan. Jadi begini, dari pengeluaran makan, jajan, yang itu lu total juga 1 bulan. Jadi lu tahu itu anggaran itu setidaknya tidak min. Jadi ketika lu misalkan sudah bikin anggaran, misalkan lu pengeluaran, jadi selama 1 bulan dah lu katakanlah mencatat setiap pengeluaran. Jadi setidaknya tuh rata-ratanya segitu, walaupun tidak setiap bulan pengeluaran lu segitu. Makan, nah yang jelas-jelas aja makan. Terus habis itu kuota kan per bulan udah terini. Terus biasanya kalau gue transportasi setiap minggu gue juga harus bolak-balik dapat habis berapa. Habis itu gue juga mungkin kalau gue ada infak Jumat gue juga beli. Terus gue peralatan mandi kadang 1 bulan habis ya. Jadi kadang gue beli sekalian, kadang gue beli receh, kecil-kecilan. Nah tapi itu gue total. Jadi sehingga dari apa yang gue dapat nih, jadi pada pelaksanaannya nanti misalkan lu dapat setiap seminggunya. Nah nanti dari per bulannya itu nanti lu potong lagi per minggunya. Oh berarti per minggu gue harus habis sekian. Nah kan biasanya per minggunya ada yang bunganya gede karena misalkan cuma makan atau transportasi, ya kan. Nah untuk misalkan kuota apa kan di minggu yang lainnya. Nah berarti ini dari 200.000 ini misalkan habis 100 nih atau habis 180 misalkan. Nah
20-nya nanti lu tampung ya kan. Sama 1 bulan nanti misalkan lu belinya paketannya di akhir bulan, jadinya terkumpul itu 80.000 untuk beli paketan. Nanti beli paketannya berarti di akhir bulan. Jadi uang yang sisa, bahkan uang sisa pada setiap harinya itu lu kumpulin karena lu tahu bakal ini duit kepake. Jadi udah ada slot-slotnya gitu. Jadi itu kayak gitu sih. Jadi ada anggaran dan harus buat anggaran pengeluaran dan pemasukan. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah anggarannya, dalam pembuat anggarannya dulu memang ya. Memang tadi pertama yang wajib. Misalkan lu punya utang, ya itu harus lu duluin. Adalah buat utang. Mendapatkan untuk bayar utang. Jadi setiap bulannya tuh sudah ada potongan untuk itu. Jadi jujur gua dulu pas selama tahun kemarin itu gua sambil ngeredit HP. Sebenarnya gue cuma ngutang uang, terus gue bayarnya nyicil gitu. Nah gue modelnya orang nyicil ya kan, nyicil biar gampang per bulannya itu langsung gue anggarin. Nah setelah utang ya, jadi ini dalam menganggar ya. Tadi subnya adalah untuk apa yang harus dianggarkan dulu. Pertama utang, yang kedua adalah kebutuhan pokok makan. Karena gue nggak setiap hari makannya beli, jadi ya gue harus gue harus ya intinya anggaran gue terhadap makanan itu gak gede-gede amat. Jadi selain makan kayak yang wajib makan, kuota kan terikat waktu ya. Habis itu kalau gue Jumatan, bahkan setiap Jumat gue harus sekian, itu gue anggarin. Jadi udah nggak bisa ke mana-mana. Sama transportasi bener gue ini, walaupun kadang misalkan nggak balik tapi gue harus gue anggarin. Nah itu wajib. Pertama, yang kedua tuh yang primer. Nanti ini habis itu yang ketiga baru nanti misalkan sisa atau uang jajan. Jadi di luar dari itu. Jadi itu gue sih bilangnya uang sisa ini ya, uang sisa. Nah uang sisa ini bisa lu kumpulin biar nanti nanti jadi kumulatif banyak, baru lu belanjain buat jajan. Bisa ya. Maaf ya, gue ulangin ya. Jadi tadi gue lupa sampai mana tadi gue ngomong, gak kerekam. Intinya itu tadi, yang pertama adalah utang piutang yang harus lu daulin pertama. Terus yang kedua adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu harus lu juga tulis. Nah yang ketiga itu sebenarnya itu adalah kepotong lagi, mohon maaf nih ya, gue lanjutin ya. Jadi yang gue ulangi dari tadi yang pertama tadi ya. Jadi ya intinya lu menganggar. Nah dalam bentuk anggaran, nah itu yang pertama adalah primer dulu ya, utang piutang itu pertama banget ya. Kedua adalah anggaran primer. Nah yang ketiga ini sebenarnya nih kayak untuk sosial. Nah ini tapi gue masukin untuk primer. Biasanya gue jadi sebenarnya kan nih yang untuk sosial itu seperti ini aja, pembagian dalam jadi pembagian harta zakat ya, zakat profesi gitu aja. Jadi misalnya kita dapat sekian atau 2,5%-nya itu kita anggarin untuk minimal ya, atau 2,5% itu untuk sosial. Nah itu biasanya, tapi itu saya jadiin wajib sih ya. Oke, nggak apa-apa, itu kita jadiin 3 lah, yang ketiga. Nah, yang keempat baru nanti kita uang tabungan tuh misalnya kita ingin beli sesuatu, nah itu kita tabung. Yang itu juga sudah hitungannya biasanya 10%. Ya 10% untuk
apa namanya, tabungannya. Terus nanti baru nih uang sisa. Nah ini yang uang yang bener-bener sisa, biasanya gue namain uang sisa itu. Nah ini untuk mahasiswa nih, lu bisa gunain uang sisa itu untuk misalnya reksadana atau namanya investasi. Nah, kenapa? Karena begini, gue mau ngasih tahu dulu tentang uang tabungan dan uang bebas ya. Sebenarnya itu sangat berbeda. Karena uang bebas atau uang sisa, ya yang maksud gue uang sisa, itu adalah uang yang benar-benar harus udah nggak kepake. Jadi kayak nih, jadi lu utang nih, lu udah anggarin, terus makan segalanya udah lu anggarin, terus untuk uang sosial lu selalu udah lu anggarin, terus untuk tabungan 10% udah lu anggarin. Nah, uang itu kalau sisa, nah ini lu kumpulin. Gua sebenarnya udah punya ide yang belum gue realisasikan, dan sebenarnya itu sebelum gue tahu tentang investasi dan berbagai macam bentuk produknya. Nah itu gue ingin beliin emas, sebenarnya sama sih. Jadi emas, jadi gue kumpulin duit sampai berapa ratus, gue beli emas tag ya kan. Terus di bulan berikutnya atau bulan-bulan berikutnya gue jual lagi, terus gue beliin lagi, jadi tambahan duit gue, ntar gue jual lagi tes gitu. Terus jadi kayak sebenarnya sama investasi gitu kayak gitu, tapi gue pengen beli barang gitu. Nah sampai saat ini gue belum melakukan, apalagi gue sekarang di pandemik. Jujur gue kalau di rumah lebih susah banget untuk kayak pembagian gitu. Jadi gue syukur bisa cuma gue nggak minta dari orang tua. Syukur banget karena di sini kan gue nggak dapat uang jatah. Nah BTW sampai saat ini juga ada usaha, itu jual pulsa. Ini susah gampang nih. Jadi dari uang jualan pulsa ini, gue di masa pandemi seperti ini, gue harap sebenarnya tuh uang dana-dana atau anggaran untuk beli kuota atau pulsa itu gue nggak minta dari orang tua. Walaupun kadang orang tua ngasih ya, tapi gue berharap kan untuk mengurangi lah, karena gue makan dari sini gitu kan. SPP kayak orang tua yang bayarin gitu. Setidaknya kuota pulsa itu kan dari orang tua. Jadi begitu. Jadi menurut gue dan ya itu, jadi pertama yang lo anggarin itu adalah seberapa banyak, misalnya ada utang-utang itu harus diduluin. Nanti sisanya baru anggaran. Jadi kalau ngomong dari wajib ya, kalau gua tuh urutannya kayak begitu tadi, ada 5 itu ya. Utang, habis itu kebutuhan pokok, habis itu untuk sosial, habis itu nabung, habis itu untuk uang sisa untuk investasi. Kalau gue sebenarnya malah diurutkan dari setelah utang itu adalah menabung yang 10%. Kalau misalkan lu belum tahu mau beli apa nih, kadang nabung. Yang kedua adalah uang sosial, kan itu udah jelas nih 2,5% gitu. Atau misalkan lu coba 3%, nah itu udah bagus. Nah baru nanti ini yang primer. Kenapa? Karena kalau primer kayak makan, ini kalau kayak makan, atau ya beli apa aja tuh yang primer, itu gue bisa cari yang lebih murah, atau gue mungkin makan ya tadi 3 kali jadi 2 kali, seperti itu. Jadi gue yang benar-benar pasti dulu utang, habis itu untuk kebutuhan sosial yang misalkan gue kasih 2,5%, habis itu nabung, ya misalkan gue udah tahu nih gue butuh berapa, nah itu harus gue anggarin. Nah habis itu baru kebutuhan primer berapa, dan baru yang terakhir adalah untuk investasi. Atau bahkan gue investasi dulu baru primer tuh ini ya. Makanya lihat dulu, kadang kalau primernya nggak bisa benar-benar dikecilin, oke, berarti investasi yang kalah, atau nabungnya gitu. Jadi pintar-pintarnya lu lah. Tapi yang jelas kalau misalkan lu udah punya anggaran kayak gitu, setidaknya nih walaupun uang sisa tapi lu tahu ini tuh bukan uang yang bisa dipakai gitu. Nah nanti ya jadi gue kasih saran gitu ya untuk bagaimana manajemen
keuangan agar lo bisa melek finansial ya, untuk mengurangi biaya orang tua untuk biayain lo. Terima kasih and assalamualaikum.